Baik, selamat malam teman-teman. Hari ini kita coba untuk bahas tentang materi kita SDOF Single Degree of Freedom Terdam ya. Jadi hari ini kita coba bahas di pertemuan kita yang ketujuh tentang hal ini teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman akan lihat bahwa ada yang teredam dan ada yang tanpa redaman gitu ya. Artinya dia didamper sama tidak dumping ya, ibarat seperti itu. Nah, tapi mungkin malam hari ini kita coba lihat dulu sedikit tentang ulasan tentang STOP yang teredam ini ya. Oke, kita lihat dulu teman-teman ya. Oke, baik. Oke, materi kita teman-teman yang di materi pembahasan SDOP teredam ini yang pertama nanti kita lihat dulu redaman lihat itu seperti apa, viscous dumping itu seperti apa, kemudian ada persamaan gerak atau equation of motion-nya seperti apa, kemudian sistem redaman kritis. Nah, ini kemarin kita ada mungkin pernah atau dengar kemarin ya tentang yang di modul yang saya berikan itu ya. Nanti di sini kita lihat dulu apa sih yang sistem redaman kritis atau critical damping system, kemudian ada sistem redaman superkritis atau overdamping atau overdamp system, dan sistem redaman subkritis atau underdamped ya sistem. Dan nanti ada pengurangan logaritmis itu seperti apa. Nah, kemudian nanti mungkin ada soal dan pembahasan. Kita lihat dulu yang pertama teman-teman ya. Nah, redaman liat atau viscous dumping. Nah, pada bab ini, pada kesempatan ini kita akan mempelajari sistem derajat kebebasan tunggal dengan redaman ya. Yaitu dengan memperhitungkan gaya-gaya redam atau damping force. Jadi kita akan memperhitungkan gaya-gaya redaman yang terjadi di struktur kita dalam analisa dinamika struktur ya. Dianggap bahwa gaya-gaya ini selalu selaras atau proporsional ya dengan besar kecepatan dan mempunyai arah gerak yang berlawanan. Jadi nantinya akan berbanding lurus dengan besarnya kecepatan dan arahnya ya, geraknya ya. Nah, bentuk redaman ini dikenal sebagai redaman liat atau viscous dumping, yaitu adalah bentuk dari gaya redam atau gaya redaman dumping force yang dapat terjadi pada benda yang tertahan geraknya dalam cairan pekat atau viscous fluid ya. Jadi di sini viscous dumping adalah bentuk dari gaya redam atau damping force yang dapat terjadi pada benda yang tertahan geraknya ya, dalam cairan pekat atau viscous fluid ya. Nah, kemudian pada beberapa keadaan redaman liat atau viscous dumping dapat dianggap benar nyata di mana mekanisme pelepas energi mendekati kondisi liatnya atau kondisi elastisnya atau viskosnya ya. Namun anggapan redaman liat ini, viscous dumping ini sering dibuat tanpa memperhatikan kenyataan karakteristik dari pelepasan atau dispatif karakteristik ya dari sistemnya ya. Analisa matematika yang relatif sederhana merupakan alasan utama penggunaan metode ini secara luas ya. Nah, kemudian kita lihat dulu untuk yang kedua adalah persamaan gerak atau equation of motion ya. Diasumsikan sebuah sistem struktur yang dimodelisasikan sebagai osilator. Nah, mungkin ada teman-teman yang tahu tentang osilator nggak sebelumnya? Ada yang tahu mungkin boleh definisinya dulu mungkin. Belum tahu, Pak. Ya, kira-kira apa tuh? Osilator. Ya, kan? Kalau belum tahu berarti tinggal gimana teman-teman? Ada yang tahu? Kalau osilasi sendiri adalah ayunan atau ayunan. Osilasi itu ayunan sebenarnya. Osilator berarti mungkin aktivitas berayunnya ya. Ya. Atau mungkin lebih ke proses terjadinya ya. Osilasi atau ayunan adalah variasi periodik terhadap waktu dari suatu hasil pengukuran. Misalkan contohnya bandul ya, vibrasi atau getaran ya. Di sini dibilang ya. Dan dibilang di sini atau getaran sering digunakan sebagai sinonim osilasi yaitu ya kan.
Jadi walaupun sebenarnya vibrasi merujuk pada jenis spesifik osilasi, yaitu osilasi mekanis. Jadi osilasi adalah ayunan ya, atau variasi periodik dari suatu getaran terhadap waktu atau ayunan bandul ya. Paham ya teman-teman ya? Oke. Paham, Pak. Paham, Pak. Oscillator sederhana simple. Oskilator misalnya ya. Dengan redaman liat atau viscous damping. Seperti gambar kita lihat ya. Nah, kita lihat sebenarnya prosesnya seperti ini teman-teman ya. Sistemnya ya sebenarnya ya. Pada gambar ini didefinisikan bahwa di sini ada ada massa yang mungkin nanti akan bekerja dalam satu sistem strukturnya, maka di line itu akan ada gaya F terhadap satuan waktunya atau gaya yang diberikan terhadap massanya. Nah, tapi selain itu juga ada nilai apa? Kekakuan yang terjadi yang akan menjadi tahanan terhadap massanya ketika F itu diberikan, dan ada C itu adalah redaman ya. Sedangkan U sendiri adalah perpindahan yang akan mungkin terjadi ketika F dalam satuan waktu ini atau beban dalam satuan waktu ini diberikan terhadap M-nya ya. Sehingga di sini kalau misalkan kita tahu bahwa perpindahannya itu adalah nilainya U, maka ketika ada F terhadap T itu bekerja, maka di sini akan terjadi nilai kekakuannya terhadap U-nya, perpindahannya. Ya. Sedangkan untuk C-nya itu adalah redamannya terhadap kecepatan pastinya, ya. Dan untuk massanya terhadap percepatan. Jadi mu dot 2 itu atau mu double dot ini adalah percepatan, U single dot ini adalah kecepatan, dan U sendiri adalah perpindahan. Paham teman-teman ya? Paham nggak teman-teman? Ya, konsepnya seperti Paham, itu. Pak. Ya. Sebenarnya juga artinya dia mengalami ayunan atau perpindahan lah sebenarnya gitu ya. Ketika ini ditarik berarti nanti akan ada gaya bolak-balik lah ibaratnya ya terhadapnya, tergantung dari kekakuan dan redaman yang terjadi. Ya. Nah, tadi persamaan geraknya ya. Jadi penelitian dapat dilakukan dengan cara seperti pada kondisi isolator yang tak teredam dengan menggambarkan diagram free body-nya nanti ya. Dengan menggunakan hukum Newtonnya, F sama dengan M kali A, mendapatkan persamaan diferensial atau differential equation of motion. Nanti kita lihat gambarnya ya. Memperlihatkan bahwa free body diagram dari isolator teredam atau dump isolator dan gaya inersianya, di mana nilainya massa dikali dengan percepatan sehingga dapat digunakan prinsip di Allenberg. Ini saya juga dijelaskan di video saya sebelumnya ya. Penjumlahan gaya-gaya pada arah U memberikan persamaan diferensial gerak atau differential equation motion ya, di mana rumusnya ini teman-teman ya. Jadi nanti rumusnya adalah ini, M massa terhadap double dot percepatan ditambah dengan redaman terhadap kecepatan U dot ditambah dengan kekakuan dikali dengan perpindahannya. Ya. Harus sama dengan 0. Nah, dapat dibuktikan bahwa solusi coba-coba atau trial solution nilai U yang perpindahan tadi itu harus sama dengan A dikali sin omega T, atau U sama dengan B cos omega T tidak akan memenuhi persamaan 21. Namun, fungsi eksponensialnya U sama dengan C E pangkat PT memenuhi persamaan ini. Nanti kita coba lihat ini ya, penggunaan daripada formulasinya. Dengan mensubstitusi persamaan di atas tadi, yang persamaan 21 ini, maka didapat persamaan kita M sama dengan, ini terhadap U ya teman-teman ya. Sorry, ini terhadap U-nya ya. Jadi yang sebelumnya tadi nilainya ini ya, M dikali dengan double dot, U double dot, ditambah C dikali dengan U single dot, ditambah dengan K dikali U. Maka kita substitusikan persamaan U yang tadi, yang ini ya. Maka dia akan menjadi seperti ini ya. Berarti M massa dikali dengan C kuadrat
karena dia double ya, berarti dia integral 2 kalinya ya. Berarti C kuadrat P E P T ditambah dengan C P E P T ditambah dengan K C E P T ya. Ya. Rumusnya seperti ini. Nah, di mana setelah menghilangkan faktor yang sama didapatkan persamaan yang disebut dengan persamaan karakteristik atau the characteristic equation. Sistem dengan persamaannya kan seperti ini ya. Berarti M dikali dengan P kuadrat ditambah dengan CP dikali dengan K sama dengan 0. Di mana nanti akar persamaannya ya, ketika kita menguraikan daripada persamaan ini, berarti nanti akan ada 2 P1 dan P2, benar kan teman-teman ya? Setuju ya? Rumus ABC-nya ya, betul ya? Setuju ya teman-teman ya? Jadi dengan kita Setuju, Pak. menyelesaikan persamaan ini, maka akan ada 2 persamaan. Kalau misalnya kalau kita biasanya kan AX kuadrat ditambah BX kuadrat ditambah C kan, berarti ada nilai X1 dan X2. Nah, sama juga di sini. Berarti di sini variabel P itu sama dengan X kuadrat kalau misalkan kita di persamaan X ABC ya. Nah, sekarang di sini adalah persamaannya P. Berarti P1 dan P2 sama dengan minus C per 2M plus minus dikali dengan akar C bagi 2M kuadrat dikurang dengan K per M ya. Ini persamaan 2.3, sementara yang persamaan pertama characteristic equation-nya 2.2. Nah, sehingga solusi umum general solution dari persamaan 2.1 tadi yang sama dengan 0 didapat dari superposisi dua solusi yang memungkinkan, yaitu nilai UT-nya ya. UT-nya sama dengan U terhadap waktunya ya, sama dengan C1 E P1 T ditambah dengan C2E P2T ya. Di mana C1 dan C2 adalah konstanta integrasi yang ditentukan dari kondisi awalnya ya, atau UT sama dengan mungkin nolnya. Nah, kemudian kita masuk di sistem redaman kritis atau critical dump system. Ya. Untuk suatu sistem yang berosilasi atau mengalami ayunan ya, dengan redaman kritis atau critical damping ya. Nah, seperti definisi di atas, ekspresi di bawah tanda akar pada persamaan 2.3 sama dengan 0 yaitu ini ya. Yang tadi. Jadi nilai redaman kritis kita itu adalah ini ya, teman-teman ya. Tadi saya juga baru dengar juga sih. Nah, ini ya. Faktor ini yang menentukan bahwa persamaan kita atau kondisi tadi dia di kondisi kritis, super kritis atau subkritis tadi tuh nilai ini. C per 2M kuadrat dikurang dengan K per M. Ya, itu nanti jadi konstan kita ya, teman-teman. Ya. Ya, sehingga di sini ya nilainya ini ya, C pada kondisi kritisnya ya, CCR pada kondisi kritis dibagi dengan 2M dikuadratkan dikurang K per M ya, sama dengan 0. Atau C atau redaman kritisnya sama dengan 2 dikali dengan akar KM. Ya. Ini untuk 2.6. Ya. Di mana CCR adalah harga redaman kritis atau critical damping value-nya. Oke, ini rumusnya teman-teman ya. Diterima dulu aja. Nah, seperti yang kita pelajari nanti saya akan mention di bab 1, nanti bukunya saya akan kasih juga bahwa dibilang frekuensi natural dari sistem tak teredam dinyatakan dengan rumus ini ya. Jadi omega kita, frekuensi natural itu sama dengan akar K per M ya. Jadi teman-teman juga udah belajar ya, udah tahu sebenarnya frekuensi ini omega sama dengan akar K per M. Maka koefisien redaman kritis, critical damping coefficient yang diberikan oleh persamaan sebelumnya tadi 2.6 tadi, yang ini ya. Ya, teman-teman ya. Ya, sehingga akan menjadi nilainya begini ya. Jadi CCR atau CCR sama dengan 2M kali dengan omega. Jadi kita mereplace nih tadi K per M-nya tadi ya. KM-nya tadi dengan K per M-nya tadi dengan ini omega ya.
2M omega sama dengan 2K per omega. Ya. Ini turunannya, teman-teman. Ya. Nah, harga akar-akar persamaan karakteristik dari sistem peredaman kritis adalah sama dan berasal dari persamaan 2.3 ya. 2.3 tadi ya. Yang sebelumnya ya, yang ini ya. Oke. Ini bagus bukunya ya, teman-teman. Nanti saya kasih lihat juga ke teman-teman untuk ini. Ya. Sehingga didapat nilainya P1 sama dengan P2 sama dengan minus CCR per 2M. Ya. Oke, oleh karena kedua akar tersebut sama, maka solusi umum yang diberikan pada persamaan dari titik 4 punya satu konstanta integrasi. Sebab itu terdapat satu solusi independen, ya, yaitu dengan U1T sama dengan C1 ya, E pangkat minus CCR dibagi dengan 2MT ya tadi ya. Jadi kita menggantikan substitusi yang sebelumnya ya, nilainya 2.4 tadi. Yang ini teman-teman ya. Ya. P-nya tadi sama kan. Jadi kalau P1 sama dengan P2 berarti kita tinggal masukkan, inputkan aja ya nilai P-nya. Ya. Ya. Nilainya min CCR dibagi 2M. Nah, dengan nilai itu kita masukkan di sini ya. C1E pangkat CCR dibagi 2M dikali dengan T. Paham teman-teman? Paham? Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, solusi independensi yang lain yaitu adalah dengan menggunakan fungsi ya, sehingga dengan U2 misalnya T sama dengan C2 E minus CCR dibagi 2M dikali dengan T. Nah, persamaan dapat diuji dan akan memenuhi persamaan diferensial 2.1 yang pertama ya. Solusi umum untuk sistem redaman kritis diberikan oleh superposisi dua solusi yang ada di atas ya. Sehingga nilainya jadi ini, teman-teman ya. Jadi karena dia fungsi terhadap waktunya juga sama ya, yang ini tadi. Berarti nilainya sama dengan UT terhadap T sama dengan C1 plus C2T dikali dengan E pangkat dengan min CCR dibagi 2M kali T. Ya. Nah, kemudian itu yang apa namanya, yang kita sudah belajar tadi adalah yang kritis ya. Sekarang kita lihat yang super kritis atau overdamp system. Nah, pada sistem redaman superkritis atau overdamp system, koefisien redaman lebih besar dari koefisien redaman dari sistem redaman kritis. Dia lebih besar ya. Sehingga nilainya begini teman-teman ya. C redaman pada superkritis harus lebih besar dari redaman kritis ya atau CCR-nya. Nah, itu kapan terjadinya? Superkritis terjadi gitu ya. Redaman superkritis terjadi ketika nilai C-nya yang terjadi lebih besar dari CCR. Sama dengan kita kita ngerjain beton ya. Yang pertama kita cek dulu apa di beton. Kita cek dulu tegangan balance-nya. Regangan balance-nya atau I-balance atau C-balance-nya ibaratnya. Ya, ketika dia C-balance-nya lebih besar, maka dia akan kondisinya berarti keruntuhan tekan, C-nya kurang daripada C balance-nya berarti dia keruntuhan tarik gitu ya teman-teman ya. Sama nih. Yang pertama kita lihat titik kritisnya dulu, berarti dia berapa nilainya. Ketika dia overdamp berarti dia C-nya lebih besar dari CCR-nya. Kalau dia nanti ada sub kritisnya berarti dia lebih kecil dari CCR-nya. Gitu ya teman-teman ya. Yang kemarin ya. Paham ya teman-teman ya. Ada juga kok modulnya itu dari pabrik atau pondok ya. Cuma saya memahami dari buku yang ini aja. Cukup jelas teman-teman? Paham nggak yang prinsip beton itu, paham ya? Jelas, Pak. Prinsip beton paham Ronald ya? Ada kondisi Paham, Pak. apa? Ada, coba pahamnya Pak. Ada kondisi seimbang. Terus ada
kondisi apa lagi? Setimbang. Setimbang, terus ada satu lagi apa? Ada dua lagi. Ada kondisi di mana apa? Waktu ada beban eksternal terhadap balok saya, maka yang menjadi parameter kesetimbangan kita adalah kondisi seimbang. Tapi kemungkinan akan ada terjadi yang lain nggak? Pasti dong, bener nggak? Bisa terjadi apa? Beban yang diberikan, misalkan kondisi yang terjadi misalnya keruntuhan tarik misalnya. Betul nggak? Artinya sisi serat bawahnya sudah mengalami leleh tuh. Tapi mungkin karena beban yang besar lagi, terjadi kondisi apa? Keruntuhan tekan. Ya. Artinya keruntuhan yang sudah terjadi adalah keruntuhan di daerah tekannya. Nah, ini tidak boleh terjadi ya. Jadi keruntuhan yang boleh terjadi adalah keruntuhan daerah daerah mana? Daerah mana, Mas? Daerah tarik. Daerah tertekan. Daerah tarik dong. Ya, makanya dikasih tulangan tarik di bawah ya. Selain itu juga kalau daerah tekan untuk menjaga ya kita kasih daerah tekannya juga tulangannya ya. Oke? Ya. Nah, oleh karena itu besaran di bawah tanda akar dari persamaan yang sebelumnya ya, yang 2,3 tadi, kita lihat dulu 2,3 yang tadi ya. Yang ini ya, teman-teman ya. Jadi minus terus kemudian ada plus minus ya, teman-teman ya. Nah, itu ya. Ya. Pak mau tanya Pak. Ya. Berarti rumusnya itu urutan Pak ya, terus tadi dari 2.1 sampai 2.12 ini Betul harus urutan. dicari. Betul, betul. Ini kan saya kan menguraikan dari mana rumusnya ya. Yang ininya ya, turunannya dari mana gitu ya. Nah, harapan saya nanti untuk next lagi nih untuk review modulnya bisa dimunculkan ini. Jadi jangan asal ngomong kalau bisa. Jadi kalau bisa dicermati, refresh lagi, teman-teman bisa paham ya. Oke. Nah, sudah. Nah ya, jadi nanti apa namanya? Jadi kedua akar persamaan karakteristik adalah real dan solusinya diberikan dalam persamaan 2,4 yang tadi ya. Ya. Nah, dalam hal ini perlu diperhatikan untuk sistem redaman superkritis dan redaman kritis, gerakan yang terjadi bukan osilasi ya, namun besar osilasi mengecil secara eksponensial gitu ya, dengan waktu menuju nol. Nanti jadi eh, akan perlahan ya, nanti akan waktunya akan menuju nol ya. Jadi artinya akan semakin kecil ya. Nanti kita lihat grafiknya. Gambar titik dua gambar 2,2 menyatakan grafik respon dari osilator sederhana dengan redaman kritis. Respon dari sistem redaman superkritis mirip dengan gerakan sistem redaman kritis, tetapi diperlukan lebih banyak waktu untuk kembali ke posisi netralnya ya, bila redamannya bertambah ya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi seolah-olah pada saat isolasi tadi ya, mungkin dia pada saat apa namanya perpindahan terhadap waktu di pertamanya dia ya. Nah, mungkin dia akan naik ya. Kemudian nanti pada saat yang tadi bersamaan tadi ya, ya dengan kecepatan tertentu, maka dia akan menuju kepada titik nolnya ya. Seperti itu teman-teman ya. Ya. Gitu. Ya kan kalau misalkan dia isolasi atau goyangan, redaman, getaran kan pastinya akan berhenti pada akhirnya ya. Seperti itu. Cuma nanti kita harus tahu berapa titik max-nya dia, benar nggak? Ya, pada saat max-nya itu berapa. Gitu. Pak, itu dikasih safety faktornya juga nggak Pak ya? Pasti dong, pasti dong. Cuma kan ini kan kita kan kalau getaran kan apa adanya, bukan safety factor dong. Benar nggak? Paham apa sih? Oh, iya. Iya dong, kan kita mau lihat responnya. Respon getaran. Nanti kalau pada saat perhitungannya untuk misalkan kita dapatkan variabel terhadap dimensi kita misalkan gitu ya. Nah, itu mungkin boleh iya. Tapi ini kan kita sementara melihat respon getarannya.
Ya, respon apa namanya? Respon ayunan yang terjadi, getaran terjadi ya. Ya pastinya ada kondisi awal, kondisi maksnya bagaimana, kondisi akhirnya kan gitu ya, di mana ya. Gitu ya. Gitu ya. Mungkin filosofinya seperti itu dulu. Ya. Nah, kemudian ada sistem redaman subkritis yang tadi. Nah, bila apa terjadi underdamp sistem, bila harga koefisien redaman lebih kecil daripada harga kritisnya, atau ini lebih kecil ya. Ya, berarti kan tadi lebih besar, sekarang berarti ini lebih kecil. Ini berarti salah dia. Lebih kecil. Lebih kecil dari legangan kritisnya. Nah, sehingga di sini maka harga akar-akar persamaannya P1, P2 sama ya. Tapi di situ ada plus minus I akar K per M min C per 2M. Ya, jadi di itu ya nilainya ya. Ya. Di mana I sama dengan akar min 1 ya. Adalah unit imajiner. Nah, ini rumusnya seperti ini memang ya. Nah, untuk hal ini perlu digunakan persamaan Euler yang menghubungkan fungsi-fungsi eksponensial dengan trigonometrinya ya. Jadi ini rumusnya ya, teman-teman. Jadi seperti ini. Beda dengan yang sebelumnya ya nilainya ya pastinya. Nah, sehingga di sini redaman subkritis ya untuk yang E-nya, sorry. E-nya di sini sama dengan EIX sama dengan cos X ditambah I sin X. E min IX sama dengan cos X ditambah dengan I sin X ya. Dengan mensubstitusi akar-akar P1 dan P2 pada persamaan 213 yang sebelumnya ya. Ini terhadap ini ya. Ke persamaan 2.4 yang itu dengan menggunakan persamaan 214 akan memberikan bentuk solusi umum dari sistem redaman subkritis atau underdamp. Jadi rumusnya akan seperti ini teman-teman ya. Jadi Y terhadap T waktu sama dengan I di pangkat min CCR bagi 2M dikali dengan T dikali dengan A cos omega dt ditambah A sin omega dt ya. Oke. Nah, di mana A dan B adalah konstanta integrasi dan omega d adalah frekuensi dari sistem yang diberikan oleh ini yang tadi ya. Jadi omega d sama dengan akar K per M untuk subkritis tadi ya, dikurang dengan C dibagi 2M dikuadratkan. Atau omega d sama dengan omega dikali dengan akar 1 min zeta kuadrat. Ya, zeta dan eta. Bedanya apa zeta dan eta? Ya beda pastinya. Ya, sudah saya kirim tadi. Zeta adalah rasio daripada redamannya. Ya. Rumusnya ini teman-teman. Ya, dinikmati aja dulu. Ya. Nah, hasil terakhir ini didapatkan sesudah mensubstitusi dari persamaan 216. Ya. Besar frekuensi natural tak teredam undamping natural frekuensinya. Ya. Ya, di mana omega sama dengan K per M yang tadi ya. Sedangkan rasio redaman damping rasio dari sistem yang didefinisikan sebagai ini tadi ya. Jadi perbandingan antara apa namanya rasio ini tadi ya, redaman aktual dibagi dengan redaman kritisnya itu sama dengan rasio redaman ya, teman-teman ya, paham ya? Rasio redaman, perbandingan dari rasio aktualnya redaman aktual dibagi dengan redaman kritisnya ya. Atau redaman nanti mungkin jadi bisa di superkritis atau di redaman di subkritis ya. Ya, jadi ini tadi zeta itu apa? Ada yang tanya kemarin kan ya? Iya kan? Setuju ya teman-teman ya? Mana ada apa Pak itu Pak? Tapi dicari tapi nggak dilihat referensinya ya. Comot aja, nggak tahu gitu apa, masukin aja, nggak mau tahu nanti biar Pak Munte aja ngartikan semuanya. Nggak gitu ya teman-teman ya. Kelompok kita, tugas kelompok kita nggak begitu ya. Jadi teman
semaksimal mungkin teman-teman nanti memahami semua variabel yang ada di dalam. Rumusnya nanti kita diskusi. Ya, kemudian bila ditentukan kondisi awalnya atau initial condition dari perpindahannya dengan kecepatan adalah V0 ya, dan untuk yang perpindahan awal adalah U0. Jadi initial condition atau kondisi awal yang kita pahami di sini adalah perpindahan itu adalah U0, sedangkan untuk kecepatan awal adalah V0 ya. Maka konstanta integrasi dapat dihitung dengan kemudian disubstitusikan ke persamaan 15 sehingga persamaannya kan seperti ini. Y terhadap T sama dengan E pangkat min zeta omega T dikali dengan Y0 ya, cos omega D T ditambah dengan V0 ditambah dengan Y0 zeta omega dibagi omega D dikali sin omega T. Alternatif lain penulisannya adalah seperti ini teman-teman ya. U perpindahan U terhadap T sama dengan C dikali dengan E pangkat min zeta omega T cos omega D T min alfa. Di mana C sama dengan ini. Akar U0 kuadrat ditambah dengan V0 ditambah dengan U0 dikali zeta omega dikuadratkan dibagi omega kuadrat D. Dan tangan alfa sama dengan V0 ditambah U0 zeta omega dibagi dengan omega D dikali dengan U0. Itu ya teman-teman ya. Rumusnya itu ini nih nanti ya. Nah, rekam grafik direspon pada suatu sistem redaman subkritis atau under dam system dengan perpindahan awal initial displacement U0 ya, perpindahannya, tetapi mulai dengan kecepatan 0, V0 sama dengan 0 adalah seperti gambar nanti kita lihat 2.3. Dapat dilihat bahwa gambar ini bahwa gerak dari adalah bergetar osilasi tapi tidak periodik ya. Ya, tapi tidak sering gitu, tidak berulang sering gitu ya. Hal itu dikarenakan amplitude dari getaran tidak konstan selama getaran tetapi berkurang ya setiap siklusnya. Namun osilasi itu mempunyai interval yang waktu yang sama. Interval waktu ini disebut dengan periode redaman getaran, periode getaran atau dam period of vibration dan diberikan oleh persamaan 2.17. Ya. Ya. Di mana TD sama dengan 2 omega 2 pi bagi omega D sama dengan 2 dibagi dengan omega dikali dengan 1 min zeta kuadrat. Ini yang penurunan yang tadi. Ya. Nah, harga dari koefisien redaman untuk struktur adalah jauh lebih kecil dari koefisien redaman kritis biasanya di antara 2 sampai 20% untuk redamannya ya, koefisien redaman ya. Biasa untuk bangunan tinggi teman-teman jembatan apa biasanya dia cuma 10%. Teman-teman ya. Nanti coba ini. Tadi saya dengarnya seperti itu sih, sekitar 10%. Ya, di tengahnya dari harga redaman kritisnya. Substitusi harga maksimum zetanya 0,20 pada persamaan 217. Sehingga di sini omega D sama dengan 0,9 omega. Dapat dilihat bahwa frekuensi getaran suatu sistem struktur dengan 20% rasio redaman, damping rasio adalah hampir sama dengan frekuensi natural sistem tak teredam. Nanti kita lihat teman-teman ya, tak teredamnya di bab 1 ini sebenarnya nanti saya coba buatkan juga ya. Jadi dalam praktiknya frekuensi natural dari sistem teredam dapat diambil sama dengan frekuensi naturalnya dengan sistem tak teredam ya. Jadi ini nilainya sama dengan ini. Frekuensi natural dari sistem teredam itu sama dengan frekuensi naturalnya ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman bagaimana respon getaran bebasnya sistem redaman subkritis itu kan seperti ini ya teman-teman ya. Dan ini akan seperti ini sampai dia akan menuju T-nya sama dengan 0 ya. Ya, jadi nilainya misalkan dia untuk perpindahan awalnya misalkan dengan kecepatan tertentu misalkan di sini 0-nya ya. Ya, maka dia getarannya akan seperti simulasi getarnya akan seperti ini. Nah, ini TD sama dengan
TD per 2-nya ya di sini. Kemudian nanti akan nilai TD-nya di sini ya. Untuk periode getar pertama, periode getar keduanya berarti ya, teman-teman ya. Ya, satu periode getarnya berarti begini ya, teman-teman ya. Ya, satu periode getarnya lagi seperti ini. Ya. Ya, semakin kecil, ya semakin kecil. Ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk di pengurangan logaritmis, teman-teman. Nah, kita lihat dulu di sini apa pengerti ininya. Di mana metode praktik secara eksperimental, koefisien redaman dari satu sistem adalah memberikan getaran bebas, kemudian didapatkan rekaman dari gerakan osilasinya. Nanti kita lihat, serta mengukur besar pengurangan amplitude dari gerakan tersebut ya. Pengurangan dapat terlihat jelas sekali dengan pengurangan logaritmisnya. Jadi kita melihat mengukur pengurangan daripada getaran tadi ya. Jadi pengurangan amplitude getaran tadi kita mau ukur dengan ini tadi, logaritmis delta ini. Di sini didefinisikan sebagai logaritma natural dari rasio dua puncak amplitudo yang berurutan U1 dan U2 dari getaran bebasnya. Di mana delta atau logaritmisnya tadi sama dengan ln U1 dibagi dengan U2 ya. Nah, evaluasi redaman dari pengurangan logaritmis adalah sebagai berikut. Perhatikan gerakan suatu getaran teredam yang digambarkan secara grafik ya. Gambar 2.4-nya secara analitik ya. Nah, ini kan didapatkan persamaan seperti ini teman-teman ya. Untuk yang nilainya ya. U terhadap T-nya sama dengan C E pangkat minus zeta omega T cos omega dt dikurang dengan alfa. Nah, dari persamaan ini bahwa bila faktor kosinusnya sama dengan 1 misalkan, maka perpindahan berada pada lengkungan eksponensial seperti gambar 2.4 yang tadi. Namun titik-titik ini hanya berada dekat tapi tidak sama dengan posisi perpindahan maksimum T-nya ya. Ini ya tadi ya. UT sama dengan C E pangkat zeta omega T. Namun titik-titik hanya berada dekat tapi tidak sama dengan posisi dari perpindahan maksimum. Titik dari lengkungan eksponensial berada sedikit sebelah kanan dari titik amplitudo maksimumnya. Nah, untuk sebagian besar masalah praktek, perbedaan itu dapat diabaikan dan lengkungan perpindahan dapat dianggap berimpit pada puncak amplitudonya dengan lengkungan ya. Sehingga sedemikian rupa sehingga dapat ditulis untuk dua puncak berturut ya U1 pada waktu T1 dan U2 pada waktu TD ya beberapa detik. Nah, di sini dengan rumusnya U1 sama dengan C dikali C di pangkat CE dipangkat dengan min zeta ya omega ya omega T, kemudian U2-nya sama ini T1 ditambah ini T1 ya. Omega T1. Nah, U2 sama dengan C dipangkat zeta omega T1 ditambah dengan TD-nya. Titik tangannya cos omega T dikurang alfa sama dengan 1. Ya. Nah, ini perpindahannya tadi seperti ini teman-teman. Ya. Jadi pada saat yang tadi pada saat puncak daripada getaran tertentu tadi ya satunya ya. Sorry. Ya, nilainya akan seperti ini ya. Nah, ini untuk variabel kelengkungannya ya, tadi ya. Nilai CE sama dengan omega T1 ya. Ini puncak pada saat Y2 ya. Dan ini pada saat Y3. Oke.
Nah, ini ada perpindahan puncak ya dan perpindahan pada titik tangensialnya ya. Nah, jika kedua amplitudo dibagi dan harga logaritma natural disederhanakan, kita dapat persamaan 2.27. Nah, rumusnya sama dengan delta sama dengan ln U1 dibagi U2 sama dengan zeta omega TD, atau dengan substitusi dengan redaman TD pada persamaan 2.24, maka didapat delta sama dengan 2 pi zeta dibagi dengan akar 1 min zeta kuadrat ya. Nah, seperti terlihat bahwa rasio redaman zeta dapat dihitung dari persamaan 2.23 tadi ya, setelah menentukan secara eksperimental besaran amplitudo dari dua puncak berturut dari sistem getaran bebas. Untuk harga kecil dari rasio redaman persamaan 2.28 tadi ya, dapat diperkirakan dengan delta mendekati 2 V zeta. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Nah, misalkan di sini ada contohnya, teman-teman. Diketahui balok dan pegas yang memikul berat W tidak bermassa dengan dianggap bahwa sistem redaman mempunyai 15% ya. Dari redaman kritisnya tentukan periode natural daripada sistem strukturnya. Misalkan saya contohnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi sistem strukturnya seperti ini dijepit dengan ada kekakuan I-nya, jaraknya L, di mana di sini ada W. Terus di sini ada kekakuan K ya. K ya. Sehingga di sini akan ada perpindahan sebesar U. Oke, soalnya seperti ini. Nah, kemudian diketahui besar-besaran numerik yang ada, L-nya 100 in, EI-nya 10 pangkat 8 lips in kuadrat, W-nya 3000 lips ya. Terus K-nya 2000 lips per in, Y0-nya 1,0 in, V0-nya 20 in per detik, T-nya sama dengan 1 detik. Yang pertama kita cari nilai kekakuannya dulu, teman-teman. Kekakuannya sama dengan KE sama dengan 3EI karena dijepit ya. Per L pangkat 3 ditambah dengan 2K ya. Berarti sama dengan 3 dikali dengan 10 pangkat 8 dibagi dengan 100 pangkat 3 ya. Ditambah 2 kali 2000 sama dengan 4300 lip per in ya. Nah, kemudian untuk yang naturalnya, nah ini juga udah mau habis baterai teman-teman, tinggal 19 menit lagi ya. Bentar ya. Saya lagi di luar lagi nih ya. Frekuensi naturalnya berarti di sini omega sama dengan akar K per M sama dengan 4300 dibagi dengan 3000 dikali dengan 386 ya untuk K-nya tadi ya. Ya. Jadi itu sama dengan 23,52 ya. Jadi kita menjadikan dia jadi radian per detik ya teman-teman ya. Faktor pengalinya 386 untuk ininya konversi. Sehingga omega D sama dengan omega dikali dengan akar 1 zeta kuadrat sama dengan 23,52 dikali dengan ini. 1 min 0,15% tadi ya. Sama dengan 23,52 radian detik ya. Kemudian perpindahan kecepatan pada saat T sama dengan 1 detik berarti omega T, UT sama dengan CE min zeta omega T cos omega DT kurang alfa atau terhadap kecepatannya ya, U dotnya sama dengan ini min CE min zeta omega dikali dengan zeta omega cos omega T min alfa ditambah omega D sin omega T alfa, di mana C sama dengan ini rumusnya yang tadi ya, kita masukkan nilainya berarti 1 kuadrat untuk yang 1 ya, 1 T sama dengan 1 sama dengan ditambah dengan P0-nya 20 tadi ya, ditambah dengan untuk yang redamannya 0,15 dikali dengan 23 untuk zeta-nya tadi ya, 23,52 dikuadratkan dibagi dengan 23,52 ya. Sama dengan 1,423 inch. Kemudian kita cek tangen alfanya berarti V0 ditambah dengan U0 zeta omega dibagi omega D dikali U0
Berarti 20 ditambah dengan 0,15 ke 23,52 dibagi 23,52 sama dengan 1,012, sehingga alfa arkes tangen 1,012 sama dengan 0,791. Ya. Maka didapatkan untuk U T sama dengan 1 detik, maka didapatkan 1,4, kita masukkan nilainya tadi ya, nilai dari semua tadi ya. Yang ini tadi C-nya kita masukkan 1,423. Kita masukkan yang tadi semua, yang ZT min ZT omega ini tadi ya, cos ini masukkan, dapat min 0,037 in, dan untuk yang Y dot satunya untuk kecepatannya, sorry ya, T sama dengan 1 detiknya sama dengan ini ya. Maka U dotnya sama dengan 0,570 in per detik ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi untuk pembahasannya seperti itu. Oke, good.